遍及全日本，有100万众。不许干，不许干！ Assalamualaikum. Hai, kali ini si Apeng Film akan menceritakan alur dari film Si Botak Shaolin Tempe Tidak Pakai Botak. Gak usah lama-lama, yuk kita nyangu dulu, masak dulu, nyambel dulu. Cas cis cus. Di awal film kita diperlihatkan seorang Shaolin yang bernama Chuan Yuan. Kita panggil saja si Yuan, yang ketika itu akan diangkat lalu dibebaskan menjadi seorang biksu Shaolin. Tapi tidak pakai dibebaskan ya. Namun saat dirinya disumpah oleh sebuah peraturan untuk tidak membunuh, Yuan malah teringat sesuatu dan tidak menjawab pertanyaan kepala biksu dan malah terlihat marah dari raut mukanya. Dan kita pun dibawa ke sebuah kisah alasan Yuan menjadi berem bangetnya itu. Dan kisah pun dimulai pada masa dinasti Sui sebelum Yuan menjadi seorang Shaolin. Ada seorang jenderal yang bernama Wang Shichuang, kita panggil saja Wang tidak pakai U, yang mendapat tugas dari kaisar untuk mengumpulkan upeti di wilayah tersebut. Namun bukannya menjalankan tugas, Jenderal Wang dan para bawahan sejatinya justru malah menjajah rakyat kecil dengan sangat kejam, bahkan dengan tega menjadikan mereka sebagai budak demi kepentingan mereka sendiri. Dan di antara para rakyat jelata itu salah satunya adalah Yuan dan juga ayahnya yang dijuluki si pendekar kaki besi. Dan ketika itu ayah Yuan merasa sangat tidak tahan dengan kekejamannya yang ada di depan cucu ngiknya. Akhirnya memutuskan untuk gelut saja, namun perlawanannya itu akhirnya sia-sia karena dirinya kalah jumlah dan juga kakinya pun dipatahkan mereka. Melihat hal itu, Yuan berusaha menolong ayahnya yang walaupun ia tidak memiliki ilmu bela diri yang mumpuni. Ayahnya yang melihat keselamatan anaknya di ujung tanduk kemudian mengorbankan dirinya digebuki agar anaknya bisa melarikan diri dari sana. Setelah berhari-hari berjalan karena tidak ada ojol atau ojek online atau taksi atau botak di sisi, Yuan pun tanpa sengaja tiba di sebuah tempat biara Shaolin yang di dalamnya terdapat para biksu-biksu yang tidak gondrong. Melihat seseorang yang terluka membutuhkan pertolongan, akhirnya seorang guru Shaolin yaitu yang bernama Tong tergedor hatinya dan kemudian meminta izin kepada kepala biara untuk merawat dan juga membiarkannya tinggal sampai keadaannya membaik. Lalu singkat cerita setelah Yuan sembuh dari lukanya, dia pun mengikuti kebiasaan para murid Shaolin untuk mengambil air dari sungai terdekat. Dan saat itu ada seorang wanita yang bernama Nona Pek yang memperhatikannya dari jauh. Karena menurutnya orang baru itu lucu dan Nona Pek mencoba ngerjain Yuan dengan menyuruh anjingnya untuk mengejar sehingga Yuan pun putat petot dikejarnya. Selesai mengambil air lalu Yuan mengintip kebiasaan para murid dan ternyata mereka sedang bermain kelereng berlatih kumpu ketang yang seketika membuatnya merasa terkesan dengan kemampuan bela diri para murid Shaolin itu. Dan ketika asyik ngintip itu tanpa sadar rupanya anjing Nona Pek masih mengejarnya. Dan agar dirinya bisa lolos dari kejaran itu, Yuan pun kemudian membuat jebakan hingga anjing itu akhirnya dapat tertangkap juga.
Dan sialnya biksu senior tiba-tiba mendekatinya dan agar tindakannya tidak diketahui, Yuan pun berusaha menutupi anjing itu menggunakan selimutnya. Dan setelah itu lalu berpura-pura sedang tidur lelap. Namun usaha konyolnya itu ternyata berakibat fatal yang menyebabkan anjing Nona Pek tidak sengaja terbunuh saat dibekam di dalam selimut. Dasar syah. Maka dengan perasaan panik, Yuan pun membawa bangkai anjing itu ke pinggir sungai untuk menguburnya. Maka setelah dikubur, Yuan pun ngahulang tarik lalu menggalinya kembali karena sayang sekali kenapa tidak ia bakar dan disantap saja. Namun baru saja satu gigitan, tiba-tiba Guru Tong datang dan berkata daging anjing sangat baik untuk kesehatan perut yang lapar. Dan ketika mereka berdua hendak memakannya, tiba-tiba murid-murid yang lainnya datang karena mencium aroma lezat yang ingin ikut memakannya juga. 佛祖心中留。师傅，你尝，酒肉穿肠过。 Namun di sela-sela pesta daging sedang berlangsung, rupanya ada salah seorang murid yang tidak memakannya. Dan ia senangnya hanya minum ciu saja semenjak istrinya dibunuh oleh pengikut Jenderal Wang. Bahkan karena kebiasaan mabuknya itu, dia justru menciptakan sebuah jurus, yaitu jurus tongkat si pemabok. 醉棍， 对，他跟酒结下了不解之缘。 Tidak lama setelah itu, biksu senior tiba-tiba muncul yang membuat semuanya lari terbirit-birit untuk bersembunyi. Akan tetapi, ketika itu Yuan malah bertemu kembali dengan Nona Pek yang langsung marah dan memukulinya ketika mengetahui bahwa anjing kesayangannya telah dibunuh dan dimakannya. Namun kemarahan Nona Pek itu dihentikan oleh Guru Tong yang rupanya Guru Tong adalah ayah kandungnya. Diceritakan jadi dahulu sebelum Tong menjadi pengikut Shaolin, ia merupakan rakyat jelata yang keluarganya dibunuh oleh Jenderal Wang. Dan hanya Nona Pek yang bisa ia selamatkan. Dan karena di kuil Shaolin tidak mengizinkan wanita untuk tinggal, maka Guru Tong menitipkan Nona Pek di rumah keluarga petani yang tidak jauh dari kuil Shaolin. Setelah mengetahui bahwa Guru Tong mempunyai nasib yang sama, Yuan kemudian meminta agar dirinya diangkat murid saja dan diajari kungfu Shaolin agar bisa membalaskan dendamnya. 他咬我，不能容他斩断一切恶。 Hingga beberapa bulan berlalu, ketika para murid sedang berlatih fisik, Yuan tiba-tiba saja terdiam dan menanyakan mengapa dirinya belum diajari jurus kungfu yang padahal ia sudah berlatih cukup lama. Maka mendengar hal itu, Guru Tong menjelaskan bahwa berlatih kungfu tidak instan seperti tahu bulat digoreng dadakan 500-an dan butuh kesabaran yang akhirnya membuat Yuan mengerti. Setelah itu Yuan melakukan tanding dengan temannya, namun di tengah-tengah latihan itu Yuan kembali teringat akan dendamnya pada Jenderal Wang yang mengakibatkan temannya sendiri hampir terbunuh. Dan akibat kejadian itu Yuan pun dihukum karena tidak bisa mengontrol emosi. Yuan yang merasa kesal akhirnya memutuskan untuk pergi saja dari Shaolin dan memutuskan untuk membalaskan dendamnya saja pada si Wang tidak pakai U. Sin berpindah ke Nona Pek yang sedang mengembala domba, tiba-tiba diserang oleh pengikut Jenderal Wang yang hendak menculiknya. Sedangkan Yuan mencoba membantu seorang pria yang sedang dikejar dan membantunya bersembunyi dari pasukan patroli. Kembali lagi ke Nona Pek yang ternyata penculikan itu atas perintah Jenderal Wang yang dimaksudkan untuk mengembangkan ilmu buaya daratnya. Namun beruntung di waktu yang sama Yuan datang ke sana untuk membalaskan dendam dan tidak sengaja melihat Nona Pek yang kini dijadikan sandera.
Hingga pada akhirnya pertarungan antara Yuan dan Jenderal Wang pun terjadi cukup sengit. Namun setelah cukup lama bertarung ternyata bela diri Yuan belum sanggup menandinginya. Apalagi setelah pasukan Jenderal Wang datang mengepung mereka. Merasa terdesak, Yuan dan Dona Pek lalu melarikan diri, dan ketika mencoba menghindar dari kejaran, mereka dibantu oleh seorang pria yang pernah dibantu Yuan sebelumnya, yang rupanya ia adalah kaisar dinasti Sui yang telah mendengar pengkhianatan Jenderal Wang, sehingga dia menyamar untuk memastikan kebenaran berita tersebut dan kemudian dikejar Jenderal Wang. Berkat bantuan Kaisar Li, maka Yuan dan Nona Pek menjadi selamat, dan berkat nasihat dari Nona Pek juga, akhirnya Yuan bersedia untuk kembali ke Shaolin lagi. 我说你准不会回来的，舍不得我们了吧？师傅，你能保住性命回来，就算万。 Yuan pun menyesali semua kesalahannya, dan berkat nasihat dari Guru Tong, kini Yuan semakin rajin berlatih untuk menyempurnakan jurus kungfu-nya. Singkat cerita, keberadaan Kaisar Li akhirnya diketahui, dan ketika Jenderal Wang mengejarnya, Yuan melihatnya dan langsung menolongnya. Dan karena banyaknya pasukan yang mengejar, akhirnya Yuan memutuskan membawa Kaisar Li untuk bersembunyi di area terlarang, yaitu makam para leluhur Shaolin. Dan ketika Jenderal Wang berusaha memasuki makam itu, dirinya dihadang oleh para Shaolin untuk memberitahu bahwa dirinya diperbolehkan untuk masuk asalkan tidak menunggangi kuda-kudanya. 郑王爷尊重三分，不知藏匿在塔林里，我要搜查。敬请将军在此下马，移步境内。 Kucing sumput pun terjadi di antara mereka yang terjadi di area makam itu, hingga membuat Yuan mendapatkan sebuah ide, yaitu dengan menangkap tentara Wang untuk dijadikan sebuah pengecor agar mereka berdua bisa kabur. Maka setelah berhasil mengelabui si Jenderal Wang tetap gak pakai U ya, dan para pasukannya mereka pun bersembunyi di sebuah gua hingga keadaan menjadi aman, dan Nona Pek mengantarkan mereka makanan. Kaisar Li kemudian meminta tolong pada Yuan dan Nona Pek untuk membantunya keluar dari wilayah tersebut agar bisa membawa pasukannya untuk melawan Jenderal Wang. Untuk bisa keluar dari perbatasan, mereka akhirnya menyamar menjadi pengantin wanita dan Yuan sebagai pengantin prianya, sementara Kaisar Li berperan menjadi selirnya. Sedot. Akan tetapi setelah dekat dengan perbatasan, pasukan Jenderal Wang ternyata mengenali mereka, sehingga mereka bertiga akhirnya diserang. Dari pertarungan itu, Kaisar Li menjadi terluka, dan agar Kaisar bisa melarikan diri, maka Yuan mencoba melawan pasukan musuh sendirian, dan sementara Nona Pek mengantar Kaisar Li untuk menyeberang perbatasan. Saat Yuan terdesak, tiba-tiba Guru Tong dan murid-muridnya datang untuk membantunya. Maka dengan bantuan para murid Shaolin, akhirnya pasukan Wang dengan mudah dikalahkan. Dan setelah berhasil mengalahkan pasukan Wang, Yuan kemudian dimarahi dan diusir oleh Guru Tong karena telah ikut campur dengan urusan orang lain dan menyeret Shaolin dalam masalahnya. Salah satu patroli yang selamat lalu melaporkannya kepada junjungannya Jenderal Wang. Maka tidak menunggu waktu lama, Jenderal Wang langsung menggempur kuil Shaolin dengan tuduhan bahwa murid Shaolin telah bersekongkol untuk membantu pengkhianatan. 放火！慢，烧毁寺院，违者格杀勿论。有一事相求。
Ketika Jenderal Wang berusaha membakar kuil, akan tetapi demi keselamatan semua murid, kepala biara mengajukan permohonannya agar dirinya saja yang bertanggung jawab, bahkan rela dibakar mereka. Dan ketika eksekusi akan dilakukan, Guru Tong dan para murid lainnya datang hingga pertarungan antara mereka pun terjadi yang membuat dari keduanya banyak yang terbunuh. Dan sementara Guru Tong melawan Jenderal Wang yang diakhiri dengan kekalahan. Yuan dan Nona Pek ketika itu datang terlambat dan Guru Tong akhirnya tewas dengan panah di sekujur tubuhnya yang membuat Yuan menjadi marah. Tidak lama akhirnya bantuan datang yang dipimpin oleh Kaisar Li bersama pasukannya. Jenderal Wang yang merasa terdesak kemudian mundur dengan dikejar oleh Yuan dan para murid Shaolin lainnya. Hingga pertarungan pun terjadi lagi dan kini Yuan mampu mengimbangi kumpu yang dimiliki Wang tidak pakai U. Sedangkan di sisi lain para Shaolin tengah melawan pengawal setia Jenderal Wang dan akhirnya berhasil mengalahkannya. Dan hingga kini hanya tersisa Jenderal Wang. Dan setelah cukup lama bertarung, akhirnya Yuan berhasil mengalahkan Wang dan berhasil membalaskan dendamnya dengan membunuh Jenderal Wang. Dan selanjutnya kita kembali ke adegan awal, di mana Yuan akhirnya bersedia terikat oleh peraturan untuk tidak membunuh. Dan bahkan setelah dirinya resmi menjadi biksu, dirinya harus berpisah dan merelakan cintanya kepada Nona Pek. Karena Yuan telah bersumpah untuk selalu membela Shaolin dan menegakkan keadilan, kebenaran ke semuanya pokoknya. Dan di akhir film, Yuan dan semua murid Shaolin yang selamat akhirnya mendapatkan penghargaan boleh minum ciu dari Kaisar. Bahkan Kaisar mengizinkan Shaolin untuk membentuk kekuatan pertahanan. Dan sejak saat itulah seni bela diri Shaolin mulai berkembang pesat dari masa ke masa dan film pun berakhir. Dan dari film ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Shaolin itu botak.